Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yunika Hairun MPD dengan NIP 1988 1207 2018 03 2002. Home base saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang PDD UKT-PT pada bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Untuk roadmap penelitian yang telah saya lakukan selama saya menjadi dosen di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, diantaranya adalah yang pertama, penelitian yang berjudul Analisis Asesmen Kebutuhan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Pembimbing Akademik. Penelitian ini merupakan penelitian mandiri. Dilanjutkan dengan penelitian yang berjudul Profil Layanan Dosen Pembimbing Akademik yang merupakan penelitian mandiri. Selanjutnya, penelitian yang berjudul Profil Tugas Perkembangan Mahasiswa Semester 3 FKIP Untirta. Dan penelitian ini merupakan penelitian hibah bersaing atau penelitian kompetitif LPPM Universitas Sultan Agung Tirtayasa untuk skim penelitian dosen pemula. Dilanjutkan dengan penelitian yang berjudul Program Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa FKIP Untirta berbantuan software analisis tugas perkembangan. Penelitian ini juga merupakan penelitian hibah bersaing atau penelitian kompetitif untuk skim penelitian dosen pemula LPPM Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan penelitian yang akan saya lakukan selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Implementasi Program Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa FKIP Untirta. Publikasi yang paling fenomenal selama saya menjadi dosen di Universitas Sultan Agung Tirtayasa adalah penelitian yang berjudul Program Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa FKIP Untirta berbantuan software analisis tugas perkembangan. Makna dari penelitian tersebut adalah penelitian yang berjudul Program Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa FKIP Untirta berbantuan software analisis tugas perkembangan memiliki makna dan kegunaan dalam mendesain program bimbingan dan konseling berdasarkan gambaran tingkat perkembangan mahasiswa semester 3 di seluruh program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan menggunakan inventory tugas perkembangan dan software analisis tugas perkembangan. Adapun kegunaan-kegunaan dalam penelitian tersebut yaitu yang pertama, kegunaan bagi pembimbing akademik atau dosen pembimbing akademik, yaitu menyusun jadwal atau program layanan bimbingan akademik dalam memberikan informasi tentang peraturan dan ketentuan akademik. Kegunaan yang kedua yaitu kegunaan bagi jurusan, di mana bersama dengan ketua jurusan mengembangkan dan menyempurnakan layanan di jurusan, menangani kasus khusus dari mahasiswa yang bermasalah, dan memberikan rujukan pengalaman. Kegunaan yang ketiga adalah kegunaan bagi fakultas, membantu menangani kasus-kasus yang relatif berat dan dirujuk oleh dosen pembimbing akademik dan tim bimbingan dan konseling di jurusan. Kemudian kegunaan yang keempat yaitu bagi universitas, di mana mengkoordinasi kegiatan bimbingan dan konseling bersama pimpinan universitas berdasarkan data yang diajukan dari fakultas, dan selain itu mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Singkat kata, berdasarkan manfaat dan kegunaan yang telah saya paparkan, penelitian ini berdampak pada diri saya sendiri dalam hal pengembangan keilmuan dalam bidang bimbingan dan konseling, kemudian bermanfaat bagi institusi saya dan bagi masyarakat secara luas. Adapun nilai inovasi dari penelitian tersebut adalah yang pertama, menjadi pilot project pelaksanaan bimbingan dan konseling pada tingkat fakultas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kemudian yang kedua, merupakan usaha untuk merealisasikan bagaimana
seharusnya bimbingan dan konseling di perguruan tinggi terselenggara. Selain itu, nilai inovasi dari penelitian tersebut adalah memetakan pihak-pihak mana saja yang memiliki peran dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah mengeksiskan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Penelitian ini dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Nah, usaha inovatif yang saya lakukan dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang bimbingan dan konseling adalah dengan cara merancang sebuah program bimbingan dan konseling di tingkat fakultas. Nah, usaha pertamanya yaitu usaha dalam perancangan program bimbingan dan konseling di tingkat fakultas tersebut adalah melakukan need assessment atau asesmen kebutuhan kepada seluruh mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, instrumen yang saya gunakan adalah Inventory Tugas Perkembangan atau ITP pada jenjang perguruan tinggi dan analisis tugas perkembangan atau ATP. Saya melakukan need assessment ke seluruh jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diantaranya adalah jurusan bimbingan dan konseling, jurusan pendidikan berkebutuhan khusus, jurusan pendidikan ilmu pengetahuan alam, pendidikan sosiologi, pendidikan sejarah, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan teknik elektro, pendidikan fisika, kimia, sampai dengan pendidikan non-formal. Dan manfaatnya, di sini saya menuliskan manfaat-manfaat dari penelitian saya. Yang pertama, seluruh jurusan FKIP Untirta diberikan manfaat berupa data tentang profil tugas perkembangan, dapat dimanfaatkan oleh ketua jurusan beserta dosen untuk memahami mahasiswanya. Kemudian merancang program yang jurusan atau program kemahasiswaan yang sesuai dengan profil tugas perkembangan mahasiswanya. Kemudian pada tingkat fakultas menyelenggarakan layanan BK di tingkat fakultas yang secara tepat atau berdasarkan pada hasil need assessment. Selanjutnya, bagi universitas yaitu menjadi sampel atau piloting dan masukan atau referensi bagi CDCC untuk dapat melakukan layanan bagi mahasiswa tingkat universitas. Dan selanjutnya, untuk mahasiswa dan orang tua, mahasiswa paham tentang capaian tugas perkembangan dirinya dan orang tua juga memahami serta mendorong perkembangan anaknya secara optimal. Nah, di sini saya akan bercerita tentang konsistensi pengembangan keilmuan. Saya kuliah di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia dan S2 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, insya Allah dalam waktu yang telah ditentukan saya akan melanjutkan studi ke jenjang S3 dalam bidang bimbingan dan konseling. Saya mulai bekerja menjadi seorang guru BK ketika telah menyelesaikan kuliah S1. Nah, tidak terbersit dalam benak saya untuk dapat melamar pekerjaan di luar bidang keilmuan yang saya miliki, karena saya memiliki tanggung jawab sebagai lulusan bimbingan dan konseling. Selesai kuliah S2, saya melamar menjadi dosen di jurusan BK di Untirta pada tahun 2015. Dalam melaksanakan Tridharma, saya mengajar mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya. Saya akan menolak apabila saya dijadwalkan pada mata kuliah di luar bidang keilmuan saya. Keberminatan saya dalam bidang program bimbingan dan konseling dan asesmen psikologi teknik non-tes. Dalam melakukan penelitian, saya berusaha untuk tidak keluar dari bidang keilmuan saya dan berusaha untuk fokus pada bidang yang saya minati. Beberapa riset yang saya lakukan adalah terkait program bimbingan dan konseling dan asesmen psikologis teknik non-tes. Meskipun terdapat beberapa riset di luar minat saya, akan tetapi masih dalam lingkup keilmuan bimbingan dan konseling. Selain itu, kegiatan-kegiatan pengabdian yang saya lakukan juga tidak keluar dari bidang keilmuan. Dan alhamdulillah, saya adalah di jurusan bimbingan dan konseling. Intinya saya berkomitmen untuk bersyukur
dan dengan jalan hidup yang saya alami, dengan cara konsisten, dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen yang harus melaksanakan tridharma sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Selanjutnya, penelitian fenomenal yang telah saya lakukan, alhamdulillah sudah saya publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 4, yaitu Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling pada tahun 2020. Selain jurnal, saya juga telah menghakikan program bimbingan dan konseling tingkat fakultas yang sudah saya rancang dalam bentuk paten yang berjudul Program Bimbingan dan Konseling FKIP Untirta tahun 2019 dengan nomor paten 000017522. Sekian pemaparan PDD UKT-PT pada bidang penelitian dan publikasi ilmiah saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.